Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi ternyata negara kita Indonesia melakukan nego dengan Amerika terkait tarif 32% kemarin. Tak cuma sekedar nego-nego bodoh bos, tapi juga cerdas dan berani. Dimana kalau sampai-sampai Amerika tetap menghantam Indonesia dengan tarif 32%, maka Indonesia pun katanya tak segan-segan bakal membatalkan rencana impor migas senilai ratusan triliun rupiah dari Amerika. Nah loh, ini ngeri-ngeri sedap nih bos. Lantas bagaimanakah pernyataannya dan bagaimanakah rencananya setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini ramai lagi bos. Media yang memberitakan alasan Amerika sebenarnya mengapa nggak mau menjual F-35-nya ke Indonesia dulu. Di mana salah satunya katanya adalah terkait masalah keamanan dan teknologi sensitif F-35 yang bisa nyebar kemana-mana kayak gosip kumpulan emak-emak di komplek kalian bos. Nah loh, bagaimanakah maksudnya? Penasaran beritanya? Cus! Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita lanjut bahas soal perang dagang nih bos. Perang yang tak kalah panas, tak kalah tajam, dan tentu saja tak kalah drama. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Indonesia yaitu Bapak Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara bos. Dan sedikit seperti ultimatum diplomatik, beliau pun menyatakan bahwa kami sudah menyiapkan dana 10-15 miliar US dollar. Itu sekitar 250 triliun rupiah untuk beli energi atau migas dari Amerika. Nah, tapi ada tapinya nih bos. Kalau tarif 32% tetap diluncurkan oleh Presiden Donald Trump, berarti kan nggak ada deal dong, ujar beliau. Artinya kalau kita Indonesia sudah oke, ikut deal-dealan sama Amerika, belanja banyak dari Amerika, tapi tarifnya tetap bengkak, tetap jebol, ya udah bubar jalan bos. Dan ini boom, ya ibarat sebuah ancaman halus dengan aroma diplomasi tajam untuk sedikit menekan Amerika. Dan ini pun juga merupakan sebuah sinyal kuat bos, bahwa Indonesia gak segan-segan akan membatalkan perjanjian impor migas dari Amerika jika mereka masih main-main dengan kita. Sehingga kesimpulannya, realisasi pembelian minyak dan LPG dari Amerika akan bergantung pada kelanjutan negosiasi tarif antar kedua negara. Akankah tarif itu diturunkan ataukah tetap 32%? Nah, pertanyaannya kini, lantas bagaimanakah kini update nego terbaru antara Indonesia dan Amerika? Oke, jadi dari seberang lautan, Presiden Donald Trump yang terkenal sering bikin keputusan lewat jempol Twitternya, kini ternyata masih belum mengurungkan niatnya bos. Tarif 32% terhadap produk Indonesia masih menggantung di udara, ngambang seperti drone pengintai tanpa misi yang jelas. Kemudian Bapak Bahlil pun juga mengaku belum mengetahui perkembangan terakhir negosiasi. Ia menyebut kewenangan pembahasan ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Dan sementara itu Bapak Erlangga sendiri memastikan bahwa Amerika telah menunda pemberlakuan tarif 32% terhadap produk-produk asal Indonesia. Beliau katakan, waktunya kita sebut pause. Penundaan ini memberi ruang penyelesaian perundingan yang sedang berjalan, kata Bapak Erlangga di Brussels, Belgia, Sabtu 12 Juli 2025 kemarin. Dan penundaan tersebut merupakan hasil dari pertemuan Bapak Erlangga dengan Menteri Perdagangan Amerika, Howard Lutnick, serta Kepala Kantor Perwakilan Dagang Amerika, yaitu Jamieson Greer, di Washington DC, Amerika pada Rabu 9 Juli 2025 sebelumnya. Dan ini yang bikin deg-degan bos. Seperti bom waktu ya kan? Soalnya pause atau ditunda ini bukan berarti batal bos. Bisa jadi Indonesia cuma nunggu tombol enter ditekan. Dan boom! Nah, kesimpulannya realisasi pembelian minyak dan LPG dari Amerika senilai ratusan triliun ini pun sekarang ibarat perjanjian gencatan senjata bos. Tergantung pada satu hal, yaitu apakah Donald Trump bersedia meletakkan tarifnya atau justru malah memencet tombol enter economic strike.
Dan sementara kita menunggu keputusan akhir, pertanyaannya lagi nih bos. Siapakah yang akan menekan tombol duluan? Apakah Indonesia atau Mama Rika? Ataukah dua-duanya kini akan sama-sama reda dan memilih jalan ninjanya sendiri? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bosku. Oke, lanjut di langit biru yang tenang, terbanglah sang elang besi tercanggih F-35 Lightning II. Jet tempur siluman generasi kelima, mahal mematikan, namun sayangnya tidak untuk semua orang. Yap, termasuk kita Indonesia bos. Bahkan sebelum sempat nego harga, Mama Rika langsung bilang, no can do. Seolah-olah Washington menolaknya sambil tersenyum dan bilang, maaf ya, belum bisa. Kalau dalam gaya bahasa Indonesia, ini mirip dengan maaf banget, belum waktunya. Atau belum pantas bro. Nah, apakah alasannya? Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, tahun 2020. Menhan saat itu Pak Prabowo Subianto sudah menawar si F-35 ini bos. Tapi Washington berkata, maaf, belum cukup levelnya Pak. Naik dulu dari jet tempur generasi 4 dan 4,5 ya. Dan sebagai penghibur hati, Amerika ngasih opsi lain nih, F-16 pesawat tempur lain yang ya setidaknya masih bisa selfie di hanggar kita bos. Dan menurut kabar-kabar yang beredar, Mama Rika pun ternyata takut teknologi sensitif F-35-nya bocor. Karena katanya terlalu banyak mata-mata China di kawasan Asia. Bahkan sampai Huawei 5G pun dicurigai bisa ngintip jet ini kayak CCTV warung makan bos. Jadi intinya Amerika ingin melindungi teknologi sensitifnya dan melindungi kepentingannya serta kepentingan sekutu-sekutunya. Jika teknologi perang buatannya diakuisisi negara musuh sekutu. Dan jangan lupa, satu alasan pamungkas bos. Juga katanya adalah untuk menjaga keunggulan kualitatif militer Israel. Karena buat Amerika, F-35 itu kayak cincin Sauron. Jadi ya hanya bisa dimiliki oleh yang terpilih. Nah loh, cukup amsyong. Nah, jadi menurut laporan situs Simple Flying, Amerika pun melarang penjualan F-35 ke negara Asia dan Timur Tengah. Mereka khawatir sistem buatan Rusia dan China seperti SAM S-400 dan 5G Huawei bisa membahayakan jet tempur tersebut. Washington khawatir senjata buatan Beijing dan Moskow bisa mengumpulkan informasi intelijen soal F-35. Sementara itu, Huawei sendiri merupakan perusahaan telekomunikasi China yang selama ini menjadi target pemantauan ketat dari Mama Rika. Jadi, intinya nih bos, selama Indonesia masih berteman dengan Huawei, punya Sukhoi Rusia dan dianggap terlalu dekat dengan Tiongkok, apalagi kini masuk BRICS ya kan? Maka sepertinya F-35 masih akan menjadi mimpi basah di langit biru. Dalam laporan Simple Flying, Amerika sebetulnya disebut khawatir dengan hubungan Indonesia dan China yang kian rapat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat itu. Kemudian selain itu, Indonesia juga memiliki jaringan 5G Huawei dan jet tempur Sukhoi Rusia yang masih dioperasikan dalam Angkatan Bersenjata TNI. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.